Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kalau kita merenungkan ayat ini, apa itu gereja? Gereja itu adalah kita. Kalau bangunan ini bisa kita sebut gereja, tetapi ini adalah bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi gereja yang justru dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Maka ketika dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, maka pada saat itu dia berkata kepada Petrus, engkaulah jemaat itu. Maka untuk itu Bapak Saudara, kalau kita hari ini merenungkan gereja yang berdampak, bukan bangunan gerejanya, bukan sinode gerejanya, bukan kekristenannya, tetapi gereja yang berdampak adalah kita manusianya, menjadi manusia-manusia yang mampu untuk berdampak bagi sekitar kita. Jadi kalau kita manusia-manusia yang sudah bisa menjadi dampak bagi sekitar kita, kitalah yang menjadi murid Kristus itu, yang disiapkan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Jadi kalau ini yang sudah ada di dalam pemikiran kita, kita nggak akan berkata lagi, saya dari gereja A, saya dari gereja B. Bahkan mungkin kita nggak akan berkata lagi, beda Tuhan Yesus yang ada di gereja A dengan Tuhan Yesus yang ada di gereja B. Saya mendengar ini kadang-kala Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah Yesus itu bermacam-macam? Yesus kita tetap satu. Walaupun sinode gereja kita berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kenapa saya katakan ini Bapak Saudara? Saya ibaratkan saya seorang bapak. Ketika saya punya anak 3, maka ketika anak saya akan mencari perkenanan saya, bukan dengan cara yang sama. Mereka akan mencari perkenanan saya dengan cara mereka sendiri, yang mereka anggap bahwa apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan akan menyenangkan hati saya. Tetapi apakah saya akan berkata bahwa ketika anak saya itu, karena yang si A melakukan kegiatannya seperti ini untuk menyenangkan saya, dan si B melakukan kegiatan yang seperti ini untuk menyenangkan saya, lalu saya akan katakan yang si A adalah anak saya dan yang si B bukan anak saya? Saya kira nggak seperti itu Bapak Saudara. Sama seperti Tuhan, kita semua adalah anak-anaknya. Terlepas cara kita bagaimana menyenangkan Dia, terlepas bagaimana cara kita untuk memuliakan Dia, terlepas cara kita untuk memuji Dia, tapi Dia tetap adalah Bapa kita yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi gereja itu adalah kita. Gedung gereja ini bisa runtuh, gedung gereja ini bisa kosong, gedung gereja ini bisa gak ada jemaatnya, tetapi kita yang menjadi jemaatnya Tuhan, kitalah yang dirindukan Tuhan untuk berdampak dan terbangun Bapak Saudara. Karena kalau gereja ini yang kita agung-agungkan, maka gereja ini akan runtuh ketika kita juga menjadi Kristen-Kristen yang runtuh. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu menjadi Kristen-Kristen yang kokoh, kuat, dan berkekuatan yang luar biasa, maka gereja dimanapun Bapak Ibu berada, gereja itu akan tetap kuat dan luar biasa. Coba kita bayangkan gereja-gereja yang ada di Eropa sana. Ada banyak gereja-gereja yang sudah berubah fungsi, menjadi diskotik, menjadi bioskop, menjadi restoran, karena sudah tidak ada lagi orang yang beribadah di dalamnya. Apakah gereja itu tidak megah? Gereja-gereja di Eropa adalah gereja-gereja yang megah, gereja yang besar, gereja yang kokoh. Mungkin gempa yang sekian skala Richter tidak akan meruntuhkannya, tetapi itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan sinode gerejanya, bukan gedung gerejanya, tetapi kita, bagaimana kita menjadi jemaat yang berdampak. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kenapa kita harus menjadi jemaat yang berdampak? Kenapa kita harus menjadi jemaat yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah supaya orang banyak datang ke gereja kita? Apakah supaya orang membanggakan dan menyukakan kita? Bukan itu yang menjadi tujuannya. Kalau kita menjadi gereja yang berdampak, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita akan melihat
Gereja yang berdampak itu ditunjukkan oleh ketundukannya. Itu yang pertama, Bos. Kita perjanjian lama, kata tunduk itu ditulis dengan kata hupotasu dalam bahasa Yunani, yang artinya hupo itu adalah di bawah, tasu itu adalah diatur. Kenapa kita harus tunduk? Sesuai dengan perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena kita ini adalah orang yang diatur. Siapa yang mengatur kita? Yang di atas kita. Siapa yang di atas kita? Yang lebih tinggi dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, kalau kita menjadi jemaat yang berdampak, maka kita harus tunjukkan ketundukan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kalau kita katakan kita mau menjadi jemaat yang berdampak, maka yang pertama, tunduk. Mungkin kita akan melihat sekeliling kita punya banyak persoalan, punya banyak masalah, dan kita akan berpikir bagaimana cara mengatasi masalahnya. Firman Tuhan ajak kita tunduk. Kenapa kita harus tunduk? Yang kedua, Bapak Saudara, kalau kita tunduk di dalam Tuhan, maka yang pertama dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, ini akan menjadi milik kita. Ini akan menjadi modal kita. Ini yang menjadi kekuatan kita, supaya kita bisa menjadi Kristen-Kristen yang berdampak. Maka yang pertama tunduk. Kenapa kita tunduk? Karena Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Orang yang tunduk ada jaminan keberhasilan kepada dirinya. Bapak Ibu bisa berusaha segala macam cara, tapi yang membuka jalan keberhasilan itu adalah tetap Tuhan. Kita bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, tetapi yang pasti untuk merestui keberhasilan itu ada di dalam Tuhan. Wah, nggak bisa gitu,